Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dari Darul Hikmah Kota Arjo Islamic School, apa kabar semuanya? Hai. Ya, kita kembali lagi ya dengan sekolah kita tercinta, dan kali ini kita ada punya podcast baru, yaitu podcast Darul Hikmah. Nah, ini pada kesempatan ini kita akan kedatangan seorang guru yang super inspiratif, yang mana beliau ini sering sekali menjadi pembimbing olimpiade dari siswa-siswa berprestasi di SMA Darul Hikmah Kota Arjo, yaitu Ustazah Irawati. Hai, assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi beliau ini termasuk salah satu guru senior yang sudah sering sekali menjadi pembimbing di olimpiade siswa-siswa SMA Darul Hikmah. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, mungkin bisa sedikit cerita nih Ustazah, pengalaman-pengalaman selama menjadi pembimbing olimpiade siswa-siswa di sekolah kita yang tercinta itu bagaimana? Oke, terima kasih Ustadz Naim. Saya mulai dari Darul Hikmah itu tahun 2018. Jadi setelah itu memang saya diberi amanah sesuai dengan bidang saya, yaitu biologi, dan dari situ mulai berkecimpung dengan anak-anak yang sebenarnya memiliki potensi nih. Kalau anak-anak dikembangkan, itu bisa menjadi aset-aset berharga dari Darul Hikmah. Dan alhamdulillah dari tahun itu sampai sekarang, ketika ada event-event itu, saya selalu support ke anak-anak untuk mengikuti. Itu mulai dari tahap awal, baik kabupaten maupun ke next berikutnya. Sampai ke provinsi dan nasional. Betul, harapannya besok bisa lulus sampai nasional. Dari tahun berapa itu Ustazah membimbing olimpiade anak-anak SMA? Tahun 2018. Oh, 2018. jadi sudah cukup lama ya? Luar biasa. Semoga jadi amal jariah ini. Amin. Ustazah Irawati, Masya Allah. Ini Ustazah, kita tuh sebenarnya sudah menghimpun beberapa pertanyaan sebelumnya ini. Jadi kita menjaring pertanyaan dari siswa-siswa yang sekolah di SMA Darul Hikmah. Di antaranya ini ada pertanyaan nih, mungkin cukup menarik ini. Pertanyaannya itu dari siswa bernama Alan Muladi. Alan Muladi ini dia tanya nih, dia titip tanya nih ke Ustazah. Ini apa motivasinya Ustazah itu lalu menjadi pendamping olimpiade dan selalu bersemangat gitu? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa setiap anak itu punya bakat masing-masing. Dan ketika bakat itu terfasilitasi dengan baik, itu bisa menjadi salah satu masa depannya dia juga bisa gitu. Jadi ketika kita terjun di sekolah, itu harus benar-benar bisa memfasilitasi potensi dari anak-anak. Dan ketika di awal masuk gitu, biasanya anak-anak sudah ditawarkan, kalian ingin mapel apa, ingin lomba apa, itu sudah mulai terbentuk niatan anak-anak. Dari situ PR besar untuk mengembangkan bakatnya anak. Jadi memang motivasinya itu sungguh mulia ya dari Ustazah Irawati ini. Jadi memang mengajar itu adalah memfasilitasi dan berusaha meningkatkan kompetensi dari anak-anak. Luar biasa. Lalu ini ada lagi nih pertanyaan juga nih Ustazah. Ini dari Atana Safero nih. Ini Atana Safero ini anak kelas 8 ya. Kelas 8 nih. Ini dia SMP, tapi dia semangat banget ya, karena dia mungkin sering lihat kakak-kakak kelasnya ikut olimpiade di bawah bimbingan Ustazah Irawati nih. Ini dia nanyanya nih cukup menarik nih. Caranya bagaimana untuk mempersiapkan siswa-siswa untuk ikut olimpiade? Ini gimana nih mempersiapkan siswa untuk olimpiade itu seperti apa, Ustazah? Yang pertama pasti kita persiapkan dari awal. Jangan ketika mau ada lomba baru kita persiapkan. Waktunya panjang gitu. Kemudian persiapan, kemudian ada bimbingan pasti dengan guru pendamping masing-masing gitu ya. Jadi misal ada diskusi, ada permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak, kita diskusikan bersama dengan pembimbing. Selain itu juga akan kita banyak drill tentang soal. Gitu. Jadi harapannya anak-anak bisa memecahkan nih, baik logikanya, konsep dasar itu memang harus
anak-anak kuasai penuh gitu. Jadi memang butuh persiapan panjang. Jadi memang sebenarnya preparation itu penting sekali ya. Betul. Jadi kalau tadi berdasarkan penjelasan dari Ustazah Irawati itu, bahkan preparation itu adalah sebagian dari awal perjalanan yang penting. Betul. Sebelum masuk ke medan perang Olimpiade melawan sekolah yang lain. Tadi mana medan perang melawan, maksudnya melawan untuk sesuatu yang positif ya, dalam rangka positif ya, kompetisi ya. Betul. Terus kalau boleh tahu itu selama perjalanan sejak 2018 itu apa tantangan terbesar yang dihadapi Ustazah ketika mengampu anak-anak seperti itu? Ya, yang jelas karena kita berdampingan dengan anak-anak dengan banyak soal, dengan banyak materi. Satu, konsistensi dalam semangat anak-anak ini perlu dijaga. Ya, jadi anak-anak semangatnya kalau bisa itu jangan sampai turun, tapi tambah naik gitu. Apalagi mendekati dengan lomba, itu pasti semangatnya harus terus kita gencarkan. Terus konsisten dalam belajar itu juga sangat penting. Jangan hanya konsisten, maksudnya semangat itu di menjelang lomba, tapi memang kita harus continue gitu, belajar. Istiqomah ya, kalau dalam Islam itu konsepnya istiqomah. Istiqomah ya istiqomah. Jadi kita tuh harus terus menerus aja ya, tidak boleh down, tidak boleh turun semangatnya. Tapi itu juga ruh utama ya untuk supaya anak itu bisa sampai kepada cita-cita, sampai kepada kesuksesan di Olimpiade gitu ya, mungkin ya Ustazah ya, mungkin ya seperti itu. Jadi mungkin di Darul Hikmah ini dia ada apa namanya blending ya, ada apa namanya istilahnya itu kita ngeblend antara akademik dan konsep-konsep spiritual itu. Kita saling bergandengan, saling melengkapi seperti itu, sehingga apa namanya harapannya itu tercipta generasi yang mungkin memang unggul ya. Betul. Bisa menjadi kebanggaan untuk masa depan. Nah, ada lagi nih Ustazah. Ustazah, ada lagi yang nanya ini dari Fahri Andika ini. Fahri Andika. Luar biasa dia Fahri Andika ini pendiam, tapi dia selalu memperhatikan. Kalau saya lihat kenal ya selama ini. Dia nanya nih Ustazah, tipsnya apa ini bagi siswa yang pengen ikut Olimpiade, pengen bisa ikut Olimpiade dan lolos klasifikasi dan kualifikasi seperti itu? Yang pertama adalah pokoknya buat anak-anakku semua, pertama jangan takut gagal. Tuh, jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal. Don't be afraid. Betul. Tapi takut kalau kita itu tidak bisa berkembang. Itu yang payah. Takut apa? Jangan takut gagal, tapi takut tidak berkembang. Loh, keren banget tuh. Catat ya semuanya ya. Ini quotes of the day ini. Jangan takut gagal, tapi takut tidak berkembang. Betul. Jangan takut gagal. Semangat. Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak berkembang. Betul. Tetap semangat. Ya, harus semangat, jangan takut. Pokoknya apapun yang kalian ingin, misal lomba apa gitu pun, silakan dikomunikasikan dengan guru masing-masing gitu. Kami siap dari sekolah untuk membantu. Sesuai dengan potensinya anak-anak. Oke, berikutnya nih Ustazah. Sebagai penutup, kira-kira apa ini sebagai istilahnya motivasi untuk anak atau mungkin pesan untuk anak-anak supaya mereka itu istilahnya bisa selalu survive dan apa namanya tidak insecure ya, dan bisa percaya diri sehingga untuk ke depan itu mereka selalu bersemangat seperti itu dalam belajar sehingga bisa ikut Olimpiade. Itu bagaimana kira-kira apa pesan-pesannya? Tetap semangat untuk belajar, jangan takut untuk mencoba. Ingat masa depan kalian itu banyak faktor. Salah satunya adalah kalau kalian tidak mau tertinggal, kalian harus berlari gitu. Banyak sekarang fasilitas yang sudah diberikan baik oleh pemerintah, oleh sekolah. Silakan gunakan untuk mensupport minat dan bakat kalian. Kami semua Dewan Ustadz Ustadzah siap untuk mewujudkan mimpi kalian, terutama di bidang biologi ya Ustadz.
saya pribadi siap untuk mendampingi anak-anak untuk mengikuti lomba. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Itu bagi saya hari ini, saya hari ini dan untuk anak-anak ini luar biasa podcast kita ya hari ini. Banyak sekali pesan-pesan yang membangun dari perbincangan kita ya, Ustazah Khairul Kalam. Saya sebagai host dari dari Darul Hikmah Islamic Boarding School, khususnya di podcast Darul Hikmah ini, itu terima kasih sekali untuk waktu-waktunya. Doa selalu untuk kelancaran Ustazah Israwati untuk membimbing anak-anak selanjutnya. Kira-kira sudah sudah bertemu nggak dengan bibit-bibit unggul selanjutnya ini untuk perlombaan selanjutnya? Ya, sudah pasti. Hampir setiap kelas itu terkadang ketika mengajar menanyakan, kapan nih Ustazah ada lomba? Kapan nih bisa pendampingan? Kapan kita bisa diskusi? Itu yang memang jadi semangat saya, termasuk untuk ayo kita sama-sama untuk belajar. Oh, bisa seperti itu ya anak saya. Jadi anak-anak semuanya itu tadi keren sekali dari guru inspiratif kita, Ustazah Iis Irawati. Jadi kalau kalian mungkin penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain dan ingin punya jawaban-jawaban yang lebih memuaskan, bisa langsung ya datang ke ruang guru, cari Ustazah Iis Irawati. Oke, dari sini cukup sekian dulu ya podcast Darul Hikmah Kuto Arjo Islamic School. Terima kasih untuk audiens, sahabat-sahabat dan netizen semuanya. Jaya selalu Darul Hikmah. Doa juga untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Terima kasih. Jazakallah. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.